Sen, kita belum. Wah, bahaya. Gimana, Bri? Kita ngebahas soal perceraian artis mau nggak? Artis. Wah. Emang ada? Kita ulas minggu-minggu kemarin aja berita yang lagi heboh, yang happening, yang menarik perhatian warganet. Artis bercerai, apalagi kalau nggak gitu. Iya ya. Katanya ada berapa? Ada 3 ya katanya. Ada ya tiga yang menarik perhatian warganet. Ya, kita simak. Ciu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke tabloidbintang.com channel. Oke, sekian lama nih kita nggak hadir. Ya, Udah lama ya, karena emang susah ya. Studio juga dipakai terus masa PPKM ini pandemi lagi. Jadi kita ada keterbatasan ya. Nah, kali ini kita hadir untuk ngebahas soal update-update gosip. Ya nggak gosip sih, update-update sepekan ini yang belakangan lagi rame dibahas sama netizen. Gimana, Sen? Yang pasti seputarin ya, karena kita tabloid bintang, yang pasti seputar selebriti. Nah, di minggu-minggu ini, beberapa minggu terakhir ini, ada beberapa artis yang rumah tangganya ini di ujung tanduk ya, katakanlah. Pernikahan gitu. Memang kadang membawa kebahagiaan, tapi ada beberapa yang menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang berakhir tidak sesuai harapan. Ya, namanya bercerai. Juga, ya. Namanya juga orang berumah tangga, Bri. Masalah-masalah itu pasti timbul tenggelam gitu kan. Nah, bagaimana bisa mengatasinya apa enggak gitu. Nah, di yang baru, yang kabar-kabar bagian ada pernikahan sih, anaknya Minaty Armanegara tuh kabar baik tuh kan, menikah yang disupport sama orang tua meskipun beda keyakinan. Nah, di balik kebahagiaan itu ada juga artis yang rumah tangganya nggak seberuntung yang lain gitu. Iya, betul. Nah, kita sebut aja ya, misalnya yang lagi heboh pernikahan si Ririn dan Aldi. Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi, Jonathan Frizzy dan Dena Devanka, terus sama pernikahannya Kenang Mirdad dan Tina Kana, selebgram. Nah, tiga-tiganya itu belakangan ini lagi rame dibicarain, lagi heboh karena ketiganya itu bercerai diwarnai dengan isu orang ketiga, Sen. Nah, ini dia nih. Wah. Gosipnya ini kan masih masih anta-beranta gitu, masih kabar burung gitu. Ya, masih belum ada statement penjelasan resmi dari pihak kedua. Tapi beritanya tuh yang pertama tuh si Tina Kana menggugat cerai suaminya si Kenang Mirdad. Itu yang pertama. Ya, kabar itu cukup menghebohkan, maksudnya cukup mengejutkan netizen ya. Pasalnya si Kenang Mirdad itu digugat cerai istri yang diketahui netizen berselingkuh dengan pria idaman lain. Dengan salah satu teman komunitas sepedanya. Nah, itu entah bener atau enggak gitu ya. Ya, so far memang nggak tahu. Nah, si Lydia Kandou juga kaget ngedenger si Tina Kananya ini gugat cerai. Nah, beritanya nih, Bri, ada beritanya, Bri. Sebentar gua bacain. Oh iya, waduh, cakep nih. Update banget ini. Ada berita ini nih. Ini yang baru beberapa jam lalu ya. Kamis 16 September kemarin berarti ya. Judulnya Kenang Mirdad digugat cerai karena bangkrut, pengacara ungkap faktanya. Nah, faktanya apa? Bacain. Jikri Muhammad Lutfi, kuasa hukum Kenang Mirdad, meluruskan. Menurutnya, kliennya tidak memiliki masalah perekonomian. Bahkan masih bisa menghidupi keluarganya dengan keuangan yang dimiliki. Perlu saya sampaikan, klien kami secara ekonomi dalam memenuhi nafkah keluarga sangat baik. Artinya bisnis berjalan baik. Oh, berarti nggak bangkrut dong? Enggak, jadi bukan masalah ekonomi. Masalah ekonomi terbantahkan. Tuh, ada kabar terbarunya juga belum lama ini si Tina Kana ini di tengah proses perceraian. Jadi si Tina Kana menggugat cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terus jadwal sidangnya itu 21 September. 21 September besok. Nah, jelang sidang itu tiba-tiba Tina Kana memosting foto lagi makan siang berdua, makan bakso berdua. Maksudnya apa tuh? Nah, dari situ si netizen ini
memberikan respon positif. Memberikan respon positif, mendoakan kalau mereka tuh rujuk. Baik-baik aja, menata rumah tangganya kembali setelah terhempas isu-isu yang nggak sedap itu. Kita sih berharapnya ya keluarganya baik-baik aja semua gitu. Kalau bisa kembali rujuk, membina rumah lagi secara baik, ya kita doakan aja kayak gitu. Nah, sementara si pengacara itu, si Zikri Muhammad Lutfi itu, dia tuh ngomong ya sebagai pihak laki, si pengacara Kenanga, dia tuh open, membuka untuk rujuk. Tapi kan kita lihat lagi, selama proses belum ketuk palu bisa aja. Tapi kalau emang dari dua pihak masih pengen kekeh gimana berpisah, ya nggak bisa nolak juga kan pengacara. Terserah keinginan dari cowok gimana, dari cewek gitu. Nah, terus yang kedua siapa nih? Yang kedua itu yang pertama gugat cerai itu kalau nggak salah si Jonathan Frizzy. Dena Devanka gugat cerai Jonathan Frizzy Ijong. Kapan tuh kejadiannya, Bri? Kalau nggak salah nih ya, si Jonathan Frizzy digugat cerai sama Dena Devanka Jumat 27 Agustus. Itu setelah si Dena diperiksa atas laporan KDRT. Ada beritanya nih, Bri. Coba bacain. Nah, berita judul apa? Berita di mana? Di Tabloid Bintang. Sidang cerai dengan Jonathan Frizzy hari ini, kemarin tanggal 16. Dena Devanka bilang, ini tidak mudah bagi saya. Oh, berat ya. Nih di dalam beritanya ini ada penulisan nulis gini. Jelang menghadapi sidang perdana, Dena menuliskan sebaris kalimat di Instagram Stories. Oh, di IG story-nya. Membagikan curhat foto ya? Dengan mata sayu, bibir merona merah, sambil salah satu tangannya bertopang dagu. Gini dong. Ya. Terus? Mantan karyawan Trans TV ini minta doa terbaik untuk dia dan Ijong dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Nih, quote dia begini nih. Itu tidak mudah bagi saya. Tolong doakan yang terbaik untuk kami. Ucap Dena. Maksudnya itu tuh sidang cerai ya? Atau itu perceraian tidak mudah? Yang ketiga tuh perceraian Ririn Dwi Aryani dan Aldi Bragi. Nah, ini berkaitan juga nih. Nah, Ririn dan Aldi Bragi ini menarik nih, No. Sama-sama sidang cerai perdana di tanggal 16 sama Jonathan Frizzy dan Dena Devanka. Lucu ya? Iya, barengan ya. Ketemu dong. Tapi nggak datang karena sekarang lagi zaman canggih. Sidang online. Kalau kata itu, Sekoji. Online. Ya. Nah, gitu. Jadi di perceraian ketiga ini Ririn Dwi Aryani dan Aldi Bragi. Mereka memasukkan katanya sama tanggal 30 Agustus. Ya. Tapi itu yang pas tanggal 30 itu si Ririnnya pas si Aldinya yang Aldi menceraikan. Saat dikonfirmasi ke Ririn ngomong, "Saya juga sudah menceraikan." Coba cek gitu kata Ririn. Nah, dua-duanya ternyata memang sudah ada sepakat cerai tapi belum ada yang aksi. Nah, Aldi akhirnya menceraikan. Nah, perceraian Ririn sama Aldi juga dikaitkan sama Jonathan Frizzy dan Dena Devanka. Tapi perceraian mereka tuh menarik perhatian warganet. Ya memang kalau hubungan kehidupan selebriti itu selalu menarik perhatian warganet ya. Iya. Publik tuh. Pasti itu. Jangankan itu, waktu itu perceraian yang bombastik yang macem-macem juga kadang-kadang ditungguin aja. Banyak kan. Penyebabnya apa nih, Bri? Siapa? Si Ririn sama Aldi ini. Kalau Ririn sama Aldi itu nggak tahu, tapi kayaknya memang Ririn sudah sepakat cerai, udah lama nungguin aja. Aldi akhirnya gugat cerai. Aldi mau mengajukan permohonan cerai. Ya memang begitu, kehidupan artis kadang pernikahan dan cerai. Itu jadi sorotan banget sama netizen itu. Ada juga tuh pernikahan yang sempat terancam bercerai tapi ternyata rukun lagi. Rizky DA. Oh iya. Itu kan Rizky ya. Udah katanya udah diminta talak ya. Tapi sekarang kura-kura aja, mudah-mudahan kedepannya lurus-lurus aja, baik-baik aja, dan mawadah sakinah mawadah warahmah. Samara lah ya. Gimana? Ya mungkin itu aja topik kita seputar tentang perceraian. Update berita sepekan. Ya, berita sepekan yang khusus perceraian selebriti. Ya semoga sih menjadi pelajaran buat
rumah tangga yang lain mungkin. Ya kan kadang mereka tuh influencer ya, Iya. artis dan influencer punya penggemar. Harusnya tuh mereka juga melihat segala tindak tanduknya itu bisa dijadikan role model atau bisa dijadikan panutan. Iya. Jadi contoh. Jadi kalau bisa berikanlah contoh yang baik gitu. Tapi kalau cinta udah bertepuk sebelah tangan, Wih, apa? pupus. Nggak ada suaranya. Nggak kena. Ya. Tos. Nggak kena. Aduh. Itu